Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Amal Ramadhan dengan NPM 19081070-114 akan menjelaskan yaitu tentang tugas 3 yang merupakan tugas dari mata kuliah PBU. Tugas 3 kali ini akan berkaitan dengan materi inheritance, abstrak kelas, dan polimorfisme. Tugas 3 kali ini kita akan menciptakan yaitu 6 kelas. Ada kelas barisan, barisan aritmatika, barisan geometri, barisan Fibonacci, ada demo barisan, sama kelas untuk bonus challenge-nya yaitu kelas barisan pangkat. Tanpa basa-basi kita menuju langsung ke text editornya yaitu Blue-J. Nah, kali ini saya akan menampilkan hasil outputnya terlebih dahulu agar kawan-kawan semua paham. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari kode-kode yang sudah saya ciptakan untuk menampilkan hasil dari masing-masing teori barisan tersebut. Nah, yang pertama ada barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu kalau masalah saya, yaitu merupakan barisan dan deret bilangan, di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya. Nah, dengan sesuatu bilangan yang berbeda tertentu. Jadi sistemnya itu kan ada nilai beda tertentu sama nilai beda sama nilai penambahan. Nah, jadi nilai penambahan ini saya sudah memberikan nilainya itu 5 sesuai yang di soal yang sudah disediakan. Nah, lalu kita beri nama 5. Yang berbedanya tuh kita bisa lihat di sini. Nah, kan pertama kita cetak disuruh cetak min30. Setelah cetak, ini kita akan masukkan ke dalam nilai berbeda tertentu tadi. Kita tambah langsung dengan nilai penambah tadi yang 5. Makanya hasilnya min 25. Lalu yang 25 ini masuk lagi ke nilai yang berbeda tertentu tadi. Lalu ditambah 5 hasilnya min 20 sampai seterusnya. Yang kedua ada barisan geometri. Nah, sesuai teori barisan geometri ini setiap sukunya itu yang berurutan bisa diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya. Jadi kalau nggak salah saya geometri ini ada rumusnya, yaitu rumusnya A tambah AR tambah AR pangkat 2 seterusnya. Yang berbedanya itu cuma di pangkatnya sesuai yang diinginkan. Jadi ketika itu kan A sudah diketahui sama R 1 dan 2. Lalu A1 cetak, AR-nya dicetak 1 kali 2 2. Lalu yang AR pangkat 2 dicetak lagi yaitu AR 1 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 4. Dasarnya ini. Begitu juga seterusnya. Yang ketiga ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini dia harus berawalan dari 0 dan 1. Lalu angka yang berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Jadi kan kita harus buat dulu cetak terlebih dahulu 0 sama 1. Setelah kita cetak, lalu kita tambah 0 tambah 1 1. Nah, udah dapat 1 ini, lalu kita suruh tambah lagi dengan nilai sebelumnya kan 1. Makanya hasilnya 2. Lalu kita tambah lagi dengan nilai sebelumnya itu 1, hasil selanjutnya itu 3, sampai seterusnya. Untuk bonus challenge-nya ini nggak saya jelaskan lagi karena dia menggunakan sistem berpangkat 2 sampai 20 karena saya menggunakan cetakannya itu dari masing-masing barisan ini memiliki batas yaitu cuma 20. Jadi di barisan pangkat ini sampai 20 yaitu 20 pangkat 2 yang hasilnya 400. Nah, tanpa basa-basi untuk kita lihat kodenya bisa kita lihat langsung. Ini kodenya. Nah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya saya lihat menitnya dulu. Oke. Nah, jadi di barisan ini, di kelas barisan ini kita beri nama terlebih dahulu yaitu integernya yaitu nilai berikutnya. Lalu di sini ada 4 metode. Yang pertama ada metode yang tidak memiliki parameter yang mana nilai awalnya tuh bagi nilai berikutnya menjadi 0. Nah, lalu yang kedua ada metode yang memiliki satu parameter yang bertipe integer itu nilai awal, yang mana dia akan memberi nilai awal bagi nilai berikutnya sesuai dengan nilai parameternya. Yang ketiga ada namanya integer berikutnya, yang mana dia akan mengembalikan nilai berikutnya. Nah, tapi sebelumnya tuh kan kita harus buat terlebih dahulu metode naik. Nah, jadi kita buat metode naiknya. Lalu ini metode naiknya, yang itu guna metode naik ini dia akan mengabstrak yang harus di-override oleh subclass gitu. Lalu menuju ke yang kita tunggu-tunggu di proses masing-masing barisan. Yang pertama itu barisan aritmatika. Nah, aritmatika barisan ini kita beri nama integer, yang di sini kita ada menggunakan metode yang memiliki parameter 2 yang bertipe integer, yaitu yang pertama nilai awal, yang mana nilai awal ini akan memberi nilai bagi si barisan ini.
Nah, lalu yang kedua ada integer kenaikan, yang mana dia akan memberi nilai kenaikan ke barisan ini. Nah, lalu yang kedua ini, yang metode kedua ini merupakan kalau saya katakan sebagai rumus. Nah, jadi rumusnya itu dia nilai berikutnya ditambah dengan nilai kenaikan. Sesuai saya kasih nampak tadi, mana ya? Ini. Nah, ini. Oke. Nah, kan nilai berikutnya kan. Nah, jadi pertama kita masukkan dulu min 30 sama kenaikan. Kenaikan ini kita ketahui itu 5, kita tambah hasilnya min 25. Lalu kita masukkan lagi ke sini, kita tambah lagi 5 dan hasilnya 20 sampai seterusnya. Lalu kita menuju kepada barisan geometri. Barisan geometri ini sama, kita ada menggunakan parameter yang sama seperti sebelumnya, cuma namanya saja yang berubah karena saya memberikan namanya itu integer rasio penggali. Nah, sesuai yang disoalkan. Nah, lalu untuk rumusnya itu yang berbeda cuma hanya di rumus itu kita menggunakan kali, yang mana nilai berikutnya itu dikali dengan rasio penggali. Nah, rasio penggali itu kan kita udah kan kita sebenarnya saya menggunakan rumus, saya katakan tadi ada rumus misalnya geometri itu A tambah AR tambah AR pangkat 2 kan. Lalu di sini kan untuk mempermudahnya saya nggak menggunakan rumus itu, saya menggunakan rumus segala sesuatu nilai berikutnya itu dikali dengan 2. Nah, jadi 2 ini kan tetap di sini. Nilai berikutnya ini kita masukin dulu 1, karena kan 1 sudah kita mulai dari 1 kan. Masuk ke sini, lalu kita kali 2, kita print jadi 2. Lalu kita masukkan lagi ke sini 2-nya, lalu dikali 2 hasilnya 4 sampai seterusnya. Untuk yang ke barisan ini kan barisan geometri ya. Fibonacci itu sama, cuma hanya dia tuh dimulai dari 0, kita mulai 0 dan 1, habis itu kita ada berikan nama nilai sebelumnya, lalu kita proses nilai sebelumnya itu kan 0 ditambah 1, 0 tambah 1, 1, lalu kita print, lalu kita masukin lagi nilai sebelumnya itu 1, di print lagi nilai berikutnya itu 1, maka hasilnya 2, maka hasilnya seterusnya begitu. Di sistemnya tuh ada dapat nilai berikutnya ditambah dengan nilai sebelumnya di 1 tambah 1 2, habis itu 2 tambah 1 3 gitu. Next, untuk barisan pangkat. Barisan pangkat ini mungkin nggak saya jelaskan karena sama, cuma di rumusnya saja. Cuma kita menggunakan pangkat, yaitu ada integer matpo, merupakan rumus untuk dalam kode itu kita menggunakan matpo ini untuk bagian pangkat itu. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir kita beri nama demo barisan. Demo barisan ini merupakan inti dari semuanya, karena ini tempat ngeprint gitu kan. Nah, di sini kita seperti saya katakan tadi, kita cuma hanya menggunakan batas urutan cetaknya itu 20. Nah, lalu kita beri cetakan, yaitu ada barisan demo, saya beri nama untuk masing-masing ini. Lalu kita beri di sini semua kita cetak, ada yang pertama tempat pencetak semuanya. Di sini semua kita menggunakan for, yaitu for ini kita harus dimulai dengan i sama dengan 1, habis itu batasnya tuh harus di bawah 20. Itu cuma hanya khusus bagi barisan aritmetika, barisan geometri, barisan Fibonacci. Nah, untuk barisan pangkat, saya karena berhubung kita nggak ngeprint pertamanya, kan di atas kan ada ngeprint kayak ini ya, barisan aritmetika kita print min 30. Nah, kalau ini kan nggak ada, makanya kita bedanya tuh kita buat i di bawah sama dengan 20, dia akan berhenti sampai 20. Nah, lalu ini tempat ngeprintnya mungkin nggak saya jelaskan lagi. Udah, kayak gitu. Nah, min 30 ini saya katakan tadi, dia mulai dari min 30, 5 ini merupakan penambahnya, kan sesuai di soal. Yang geometri ini 1, 2 ini merupakan sesuai diketahui soal, yaitu 1 merupakan mulainya, 2 ini merupakan pangkatnya. Nah, lalu yang ketiga ini kita mulai dari 0, lalu kita tambah 1 gitulah. Nah, oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dahulu saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.